Aku Iya. balesin SMS-nya, siapa yang masuk dulu aku akan angkat. Kenapa sayang? Kan aku yang curhat ke Cece tadi, aku 2 mingguan kan di interminit sama Oke, sebentar, majikanku. sebentar. Ingat sekarang aku ingat aku sekarang. Ya, ya. Oke. Ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri ataupun nama agenmu atau nama majikanmu, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama Oh, siapapun. Oke. Kenapa ceritanya? Aku ingat lah kamu baru 2 minggu. Gimana ceritanya? Gimana cerita lengkapnya? kan gini, saya baru kerja di majikan 1 minggu. Oke, terus? Lalu aku di interminit dengan alasan katanya pendengaranku kurang karena aku anak non. Mereka Hmm. kalau ngomong secara yang panjang-panjang dengan bahasa Kantonis kan belum paham. Mm-mm. Jadi aku juga nggak memahami mereka ngomong apa. Tapi Mm. kalau ngomong cuma kayak pendek-pendek, aku bisa memahami, C. Mm-mm. Terus majikanku tuh interminit aku dipulangin ke Indonesia. Di Mm-mm. Indonesia udah hampir 2 minggu. Mm-mm. Terus agenku itu juga kayak gimana ya, agak kurang mendukung sama TKW. Mm-mm. Aku dikasih uang interminit gaji 1 bulan kan, Mm-mm. sama gajiku 1 minggu di Mm-mm. majikan itu nggak dikasih. Aku cuma dikasih uang 500 Hongkong dolar. Mm-mm. Terus waktu itu dia bilangnya begini, kamu udah dapat magic job jaga bobo lumpuh gitu. Tapi aku buru-buru disuruh pulang, tapi nggak tanda tangan itu dulu. Terus? Jadi jadi kan otomatis akunya sekarang nggak punya majikan, nggak punya siapa-siapa. Maksudku aku harus proses lagi awal ke PT kayak Mm. yang dulu. Mm. Lah, sedangkan PT ku itu juga maaf kayak PT ribet banget. Anak non terutama itu di PKL-in di rumahnya, di tempat usahanya tanpa dibayar. Mm. Memperlakukan TKW itu kayak nggak layak gitu. Oke, terus? Jadi kayak kita para TKW itu kurang nyaman berada di penampungan. Oke. Jadi, Potongan mm-mm. selain Potongannya berapa sayang? potongannya tinggi banget 3.200 lebih Mm. untuk yang non, untuk yang ada yang 2.500, ada yang 2.700. Intinya overcharging. Mm. Terus apakah kamu sudah dapat job? Terus kamu tidak mau balik ke PT-mu atau seperti apa? Kamu sendiri pribadi maunya seperti apa, sayang? Kalau aku sebenarnya gini, aku untuk dapat job belum, tapi keinginanku tuh seperti ini. Mm. Aku dicarikan job, bolehlah interview dari rumah, Mm. nunggu visa dari rumah. Nanti kalau udah Mm. aku bisa ke PT untuk proses kembali dan kembali bekerja ke Hong Kong gitu, Mm. C. Tapi katanya nggak bisa, harus ke PT dulu, proses dari awal. Sedangkan untuk anak non ya seperti itu tadi, di Mm. PKL-in di rumahnya tanpa sepeser uang, suruh merawat anjing yang segitu banyak, nggak layak seperti manusia. Oke. Gini, pertanyaannya adalah kamu dikatakan bahwa kamu sudah dapat majikan, tapi kamu tidak proses. PT-mu tidak peduli sama kamu, benar nggak? Gini, waktu sebelum pulang ke Indonesia itu agenku bilang ngasih aku job jaga bobo, tapi sebelum pulang seharusnya kan tanda tangan dulu. Mm-mm. Nah, sayanya nggak tanda tangan. Itu Mm-mm. yang pertama. Yang kedua, PT-ku nyuruh aku kembali ke PT lalu dicarikan job lagi. Dan PT-mu menghubungimu apa enggak, Dok?
Waktu itu PL ku yang menghubungiku, Mm-mm. buru-buru aku datang ke PT untuk belajar lagi. Sedangkan kayak PT itu tidak mau tahu gitu loh. Mm, 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 mm. Maksudnya nggak mau tahu gimana? Kayak kan kalau yang dulu, walaupun kita di rumah habis sekolah bahasa yang 1 bulan di BLK itu kan ada interview di Oh iya, rumah sama oke tahu. Masuk. majikan. Enggak. Masuk. Enggak. Terus? Sedangkan ini aku harus ke PT dulu untuk dapat majikan dengan kurang waktu berapa lama nggak tahu. Makanya kalau kamu belajar DPT, kamu harus lebih giat lagi karena pelajaran DPT itu yang memberikan kamu kekuatan untuk di Hong Kong. Nyatanya kamu sudah terbang ke Hong Kong cuma 1 minggu dibalikin. Paham nggak saya? Iya, Jadi kamu harus lebih iya, sergap lagi belajar DPT. Sudah pernah merasakan iya, gagal masuk Hong Kong cuma 1 minggu dipulangin. Jangan sampai gagal lagi. Sekarang adalah waktunya kamu untuk belajar lagi DPT. iya, Tanggung jawab atau tidak PT kamu itu nggak apa-apa, Dok. Yang penting kamu belajar giat dapat majikan baik. Mereka nggak usah peduli sama mereka. Yang penting kamu bisa. Ngerti nggak? iya, iya, Jadi kamu memang iya, ya udah belajar aja di situ, fokus di situ. Dan ntar kalau nyampe nyampe Hong Kong cari Miss Uni, oke? iya. Makasih, Ceh. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang penting kamu sekarang belajar lebih giat lagi. Ngerti? Iya, Kamu harus lebih sergap lagi, harus bisa bahasa. Jangan sampai nyampe sini 1 bulan dibalikin. Ya, iya, kamu harus sukses dan belajar lebih giat lagi. Masuk PT-mu lagi, potongan lagi. Kan jadinya susah kita. Kapan suksesmu? Bener nggak? iya, 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 Ya udah ya, sukses selalu ya. Tak tunggu kamu di Hongkong sini iya, Ceh. sayang ya. Iya, terima kasih. Oke, oke, bye bye. Oke, sebentar ya. Sekali lagi yang buat mbak-mbaknya kaget juga baru seminggu nyampe Hong Kong sudah di interminate dan sekarang pulang Indonesia dan harus masuk PT lagi. Dari cara bicaranya mungkin Mbak itu tidak ingin masuk PT lagi karena PT ribet, iya. Tapi nyatanya dia di sini cuma bertahan seminggu. Harus lebih belajar, lebih giat lagi. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar karena di sini saya tidak pernah mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya selalu bilang waspada karena apes tidak ada dalam kalender. Belajar lebih giat lagi, lebih sergap lagi, jaga kesehatan, apalagi sudah musim dingin, musim tidak karu-karuan. Kesehatan lebih penting dari segalanya. Kalau kita nggak sehat, pikiran kita nggak jelas, maka kita akan mudah sensitif sekali. Itu aja pesan dari saya, waspadalah, jaga kesehatan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.